Guru yang hormati, terima kasih atas waktunya Bu ya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita menikmati bersama keluarga juga keluarga kita bisa berjalan dengan baik. Baik, Ibu, alhamdulillah jasa kita mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya hingga hari ini. Alhamdulillah kita kembali hadir di sekolah seperti biasa. Dan sebelumnya saya minta maaf Ibu, saya minta waktu dulu karena ini terkait dengan kegiatan kita. Tentu tidak lama lagi penerimaan siswa baru peserta didik baru itu akan kita lakukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini tentu kita akan membicarakan hal-hal terkait dari itu. Kita akan melakukan refleksi terhadap kegiatan pelaksanaan kita di tahun sebelumnya. Kemudian perubahan-perubahan apa kira-kira menurut rencana kita yang akan kita lakukan di tahun ini. Senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan salawat itu senantiasa memberikan kita syafaat, memberikan kita kemudahan di dalam beraktivitas, utamanya aktivitas kita ini sebagai seorang guru. Baik Ibu-ibu, terkait dengan penerimaan peserta didik baru, tentu kita sudah melihat dan membaca surat edaran dari Dinas Pendidikan Kementerian yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majene. Jadi terkait dengan penerimaan siswa baru di tahun 2023-2024 ini, karena yang penting kita harus pahami bahwa PPDB itu harus dirasakan berdasarkan asas keadilan, non diskriminatif, yang kecuali tentu sekolah-sekolah yang melayani siswa kelompok gender atau agama. Kemudian sekolah ini harus menyiapkan dokumen dan pelaksanaan kegiatan PPDB. Tentu Bapak Ibu-ibu ini sudah berpengalaman di tahun sebelumnya. Nanti perkembangannya nanti kita lihat seperti apa yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ya kita ini kalau dulu kan terkadang kita melaksanakan sama dengan yang tahun ini kita luring Bu ya. Kemudian pelaksanaan PPDB itu sesuai dengan surat itu dimulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 14. Saya kira sekolah kita sudah menyiapkan juga beberapa brosur spanduk ya, dan sudah disampaikan di tempat-tempat umum terkait dengan pelaksanaan. Tahapannya itu setelah ada pendaftaran itu akan masuk verifikasi dokumen dan proses seleksi. Kemudian di tanggal 3 itu, tanggal 3 sampai 8 Juni. Kemudian ada masa orientasi. Orientasi itu berkisar tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Juni. Baik Bapak Ibu, terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang saat ini mungkin sering kita mendengar itu yang namanya miskonsepsi. Dan saya kira ini ibu-ibu yang sudah membuka di PMM ini sudah tahu itu masa transisi PAUD SD. Jadi kita saat ini sudah mengalami namanya masa transisi karena perpindahan dari PAUD. Jadi ini rata-rata siswa kita ini tentu berasal dari PAUD atau TK, dan kemungkinan besar juga ada yang bukan dari TK ya. Jadi nanti perkembangannya kita akan lihat. Dan saya minta ini nanti diidentifikasi dengan baik mana anak-anak itu yang berasal dari TK dan mana anak. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang hadir ini yang terlibat langsung Bu ya, tahun kemarin. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi karena ibu ini sudah berpengalaman dengan kegiatan PPDB tahun sebelumnya, barangkali kita bisa refleksi sedikit terkait pengalaman
kemudian apa rencana perubahan kira-kira akan dilakukan pada tahun ini. Silakan Ibu yang bisa memberikan pengalaman di tahun lalu. Pengalaman di tahun lalu yaitu mengadakan sosialisasi di kampung-kampung yang termasuk zona 3 dusun, yaitu dusun Katalopi, Babuang Parabaya, dan Parabaya. Ada 3, berarti di tempat kita ini Ada 3 dusun. berarti ada kemungkinan kita berbagi lagi seperti kemarin ya. Jadi ada yang masuk di Katalopi, ada yang di Babuang Babuang Parabaya, Parabaya, dan Parabaya. Jadi strategi yang lain yang bisa Ibu ceritakan terkait dengan apakah tata cara, apakah semacam membawa brosur ataukah langsung membawa Ya, langsung membawa formulir pendaftaran. baik Sudah termasuk di dalam biodata siswa dan persyaratan yang harus dibawa. sudah masuk ya. Jadi ada formulir yang dibuat kemudian ditentukan dengan persyaratan ya. Baik Bu, selanjutnya pada saat kita sudah masuk ya, artinya sudah katakanlah sudah proses berjalan proses awal ya, perebutan, pembenaran dan segala macamnya, masuk dari tahap berikutnya ya, tahapan-tahapan yang sudah disiapkan sekolah. Jadi kira-kira untuk menentukan ini peserta didik diterima atau tidak di tahun lalu seperti apa yang kita lakukan? Kami mengadakan dalam kegiatan itu 1 minggu melakukan pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah ya, oke. Biasa itu disingkat PNS ya. PNS, ya. Kadang orientasi. Kalau berkaitan dengan diterimanya atau tidak Pak, tergantung dari ketentuan usia Oh, dari peserta didik tersebut. ya, baik. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu Risma bahwa syarat utama untuk diterima siswa itu harus cukup umur. Jadi tentu sudah ada di tangan kita itu semua Bu ya. Maksimalnya jangan minimalnya 6 tahun per 1 Juli ya jalan. Artinya meskipun kurang sehari 2 hari ya tentu ini diberikan pemahaman kepada masyarakat. Baik. Oh ya betul, dan disampaikan oleh Ibu Siva bahwa ya, kita utamakan dulu. Jadi kita utamakan ketika nanti karena memang diatur ini ketika yang usia 7 tahun tidak ada atau masih kurang ya boleh kita mencari. Minimalnya itu 6 tahun per 1 Juli 2020 ya. Terima kasih Ibu sudah paham semua ini dan saya tentu masuk ke strategi yang tadi berkaitan dengan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Risma. Yang menentukan itu tadi ya. Jadi tidak ada semacam kan biasa dilakukan siswa apakah dites itu dites membaca, dites menghitung, dites tidak ada Bu ya. Berarti memang Calistung ini Bapak saya berterima kasih karena Ibu ini sudah paham betul dan saya tahu ini dasarnya ini kita belajar dari PMM ya, dari belajar di modulnya ya, itu sebuah modal bagi kita bahwa memang Calistung itu tidak diharuskan, tidak diwajibkan ya. Bahkan kita sudah mendengarkan penyampaian dari Mas Menteri bahwa Calistung itu dihapus untuk masa transisi masuk YT. Jadi kita atau ada pendapat yang bisa diberikan juga. Selain kalau misalnya Calistung tidak laksanakan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan itu sehingga kita bisa memetakan bahwa anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Dialog atau diskusi di kelas, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah untuk mengetahui karakter peserta didik. Sekali kan. Jadi itu kita lakukan melalui pengamatan, observasi. Apakah tanya jawab atau lewat orang tua, ya, anak itu ya sesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan menurut
Kalau perlu saya minta ini supaya kita betul-betul komunikasi dengan orang tua, dan ini orang tua diberikan kebebasan untuk di awal-awal itu paling tidak 2 minggu terakhir yang pertama itu ya biarlah orang tua semuanya. Tentu ibu tahun lalu kalau tidak salah ada istilahnya pengenalan lingkungan sekolah Bu ya. Nah, pengenalan kalau saya amati di tahun lalu itu tidak terlalu lama itu kegiatannya, hanya sekitar 1 minggu ya. Nah, inilah kita mau meningkatkan mutu pelayanan kita terhadap peserta didik kita untuk memberikan waktu sekitar 2 mingguan. Nah, jadi saya minta ini kepada ibu-ibu ini punya program terkait apa-apa yang akan dilakukan selama 2 minggu ini. Nah, yang intinya tentu bagaimana kita senantiasa menggali, di samping memperkenalkan kepada lingkungan sekolah bersama dengan orang tua peserta didik, ya memperlihatkan di mana perpustakaannya, UKS-nya, dan tempat-tempat lain. Dan yang paling penting juga ini bagaimana kita bisa mampu memetakan nanti dengan kegiatan-kegiatan yang kita kreativitas, inovasi kita membuat sehingga informasi itu bisa didapatkan baik secara langsung maupun tidak, tanpa memberikan beban kepada anak itu sendiri ya. Karena ini kita hindari, jangan kita memberikan sesuatu yang kira-kira bisa mengurangi motivasi dan semangat anak itu. Jadi kita berikan kebebasan kalau perbaikan perkenalan dengan teman-temannya, sehingga dengan jalan ini yang mudah-mudahan pada saat pembelajaran yang nanti kita berikan kepada anak itu betul-betul sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Saya kira ini mungkin sudah cukup Bu ya, sudah paham. Jadi saya hanya minta supaya kita punya program itu 2 minggu pertama ya, apa-apa yang dilakukan sebelum masuk dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi semua ini kita lakukan dulu semata-mata bagaimana kita ini senantiasa bisa meningkatkan pelayanan pendidikan, sehingga kita nanti dalam melakukan proses ini ya kita tidak perlu mengalami kendala karena kita sudah mampu memetakan bahwa kemampuan anak seperti ini, kemampuan anak seperti ini, sehingga kaitannya kita ini sebagai pelaksana sekolah program sekolah penggerak yang tentu menggunakan kurikulum merdeka ini bisa diharapkan itu pembelajaran yang berpusat pada murid itu tetap ditingkatkan, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi tidak akan bisa terlaksana dengan baik ketika kita tidak memahami apa kemampuan masing-masing. Nah, jadi kalau pembelajaran itu selalu monoton disampaikan secara kali-kali, tentu ini bertentangan dengan asas kurikulum merdeka kita. Jadi saya berterima kasih kepada ibu-ibu dan saya berdoa mudah-mudahan ini sukses ini dan merupakan sukses kita bersama ya. Dan mungkin spanduknya sudah dipasang Budi, sudah dipasang ya. Jadi alhamdulillah. Jadi terakhir intinya saya minta supaya ini dilaksanakan ya, tetap memperhatikan alur ya. Dan yang paling utama kita punya program-program itu harus ada dokumentasi secara tertulis ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita secara moral maupun yang lain-lain. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri pertemuan kita terkait diskusi kita mengenai penerimaan peserta didik baru di tahun 2023-2024 ini. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Bu. Nah, sehat terus Bu ya. Ya. Oke. Salam Bu ya.